Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Cashbook, yaitu untuk pencatatan keuangan pribadi. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Siril Malik Izzuddin dan Huda. Sebelum sebelum masuk ke layout, di sini saya akan menjelaskan mengenai database terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan database SQLite, lalu kami membuat table name-nya dengan nama table keuangan. Kemudian ada UID-nya sebagai primary key. Terus kemudian ada tipe dengan string, keterangan juga dengan string, table kolom kolom ke 4 ini jumlah uang dia menggunakan integer, kemudian ada tanggal itu menggunakan string. Lalu di sini ada untuk function untuk menulis, bukan menulis, tapi untuk menginput sebuah tabelnya. Di sini ada UID-nya menggunakan write integer, terus ini string dan ini integer, kemudian string juga. Lalu di sini untuk membaca dari function ini. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang model database. Kemudian di sini ada DAO. DAO ini berisikan sebuah query-nya dari database ya. Oke. Query-nya ini untuk mengupdate, membaca database-nya, kemudian untuk delete, dan juga membuat data barunya gitu, atau memasukkan data barunya. Nah, di sini ada yang pertama itu untuk data pengeluarannya. Di sini ada untuk membaca kolom pengeluaran. Di sini untuk memasukkan pengeluarannya. Kemudian ini ada untuk menghapus semua data pengeluarannya. Di sini ada untuk menghapus data pengeluaran per primary key. Terus di sini ada untuk membaca total pengeluarannya. Lalu di sini ada untuk update data pengeluarannya. Terus lalu untuk data pemasukannya, di sini ada untuk query untuk membaca kolom pemasukan. Lalu untuk ini ada insert atau kolom untuk menambahkan sebuah data. Lalu di sini ada query untuk menghapus semua data pemasukan. Lalu di sini ada query untuk menghapus data pemasukan per primary key-nya. Lalu di sini ada untuk membaca total pemasukannya. Lalu di sini ada untuk update data pemasukannya. Lalu untuk database tersendiri bisa dilihat di sini di view Windows App Inspector. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk memasukkan data pemasukannya. Sini itu ada UID-nya 1, tipenya pemasukan, keterangannya ada gaji, terus jumlah uangnya berjumlah 2 juta. Tanggalnya 30 Juni tahun 2024. Selanjutnya untuk layout pemasukan akan dijelaskan oleh Siril Malik Izzuddin. Baik, saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu Ahmad Zulfikri. Saya sendiri Siril Malik Izzuddin atau biasa dipanggil Siril. Jadi mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam penjelasannya ya. Jadi yang pertama bisa ke halaman Activity Main terlebih dahulu, di mana Activity Main ini merupakan halaman yang secara default
akan terbuka atau tampil kepada user ketika user membuka aplikasinya begitu. Ya, mungkin di sini tidak banyak yang bisa jelaskan, di mana di sini terdapat app bar yang diatur lebarnya itu mengikuti parent dan juga tingginya mengikuti konten yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya di dalam app bar ini berisikan text view yang saya gunakan untuk menampilkan teks dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi mungkin itu saja, dan yang terakhir mungkin di sini ada view pager. View pager ini fungsinya untuk membuat user jadi bisa menggeser halaman ini begitu. Jadi gesernya kemana? Jadi ketika tampil, ketika user membuka aplikasi ini, yang pertama tampil itu activity main, dan juga di bawahnya terdapat halaman pengeluaran dan juga pemasukan ini. Jadi nanti halaman ini akan tampil juga pada activity main begitu. Nanti di bawahnya sini terdapat seperti ini. Jadi view pager itu fungsinya untuk menggeser antara halaman pengeluaran dan juga pemasukan. Jadi nanti user tidak perlu repot-repot menekan tombol yang entah ada di mana untuk pergi ke halaman lain. Jadi user mudah untuk mengakses aplikasi ini, tinggal menggeser halaman utama untuk ke halaman pengeluaran dan juga pemasukan gitu. Jadi untuk di pemasukan ini, pertama ini terdapat card view yang berisikan text view untuk total pemasukan bulan ini yang telah dicatat oleh user itu sendiri dan juga jumlah uangnya begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada list. List ini merupakan list dari data yang telah dicatat oleh user atau diinput oleh user begitu. Kemudian di sini ada button hapus dan juga di sampingnya ada button tambah. Di mana button hapus ini bukan hapus satu persatu, melainkan button hapus di sini yaitu untuk menghapus semua data yang telah dicatat oleh user. Kemudian di sini ada button tambah untuk menambah data, menambah jumlah pemasukan begitu. Nah, tadi kan di sini ada button hapus tapi hapus semua. Bagaimana jika user ingin menghapus satu data saja, tidak semua? Itu terdapat di masing-masing data yang ada begitu. Jadi nanti ketika user menginput dan mencatat pemasukan, tidak hanya tampil satu bulan tanggal sekian user melakukan pengeluaran sekian pemasukan sekian gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi list ini akan tampil di sini saya menggunakan card view, kita untuk mempermudah akan saya bilang kotak gitu. Jadi nanti akan tampil list datanya itu di dalam kotak seperti ini, yang di dalamnya terdapat data yang telah user input, dan juga di sini ada icon. Icon ini fungsinya untuk menghapus data itu sendiri. Jadi untuk menghapus single data atau menghapus satu persatu data begitu, nanti akan user harus hanya perlu menekan tombol ini begitu. Jadi ini untuk menghapus single data. Kemudian untuk tombol ini sendiri akan menghapus semua data. Kemudian selanjutnya mungkin untuk halaman tambah data. Nah, ini ketika user menekan tombol tambah data ini. Nah, ketika user menekan tombol tersebut, user akan menemukan halaman ini seperti ini. Jadi nanti user perlu memasukkan keterangan tanggal pencatatan dan juga jumlah uang yang telah dikeluarkan atau yang telah didapat begitu. Kemudian di sini ada tombol simpan untuk menyimpan data. Jadi ketika user tidak menekan ini, maka data tidak akan tersimpan atau tidak terkirim ke database-nya begitu. Mungkin untuk layoutnya yang bisa saya jelaskan hanya itu. Kemudian lanjut ke halaman untuk kode Java-nya itu sendiri. Jadi untuk Java-nya yang pertama jelas perlu mengimpor dan juga mendeklarasikan variabel. Kemudian lanjut ke
view holder di sini yaitu dimana di sini menginflate list item data, yaitu halaman ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada onbound view holder. Di sini fungsinya ini untuk mengambil data dari posisi saat ini. Jadi fungsinya ini untuk mengambil data begitulah. Lalu di sini return ini untuk mengembalikan nilai. Kemudian bisa saya jelaskan. Di sini ada add data. Add data ini sendiri untuk menambah, fungsinya untuk menambah data agar data ini yang telah di input user tadi, agar data ini ditambahkan ke dalam database begitu. Jadi datanya dikirim langsung ke database. Coba ke halaman selanjutnya terlebih dahulu. Mungkin itu saja ya di pemasukan adapter. Kemudian selanjutnya yaitu pemasukan fragment. Di sini impor terlebih dahulu. Ya, kemudian mendeklarasikan variabel. Untuk di sini ada on create view. Kemudian di sini menginflate daripada halaman fragment pemasukan. Lalu kemudian selanjutnya ada, mungkin langsung ke sini saja. Di sini terdapat button hapus untuk tombol yang hapus semua. Jadi ketika data di dalam list itu tidak ada atau belum ada catatan yang user lakukan begitu, maka button hapus semua ini akan hilang, akan tidak terlihat oleh user. Jadi akan transparan, jadi tidak terlihat, tombol ini akan hilang. Namun ketika si user ini telah mencatat setidaknya satu data di dalam list itu, maka user akan melihat tombol itu. Kemudian selanjutnya di sini ada di sini set on click listener, di mana ketika user menekan akan dimulai aktivitasnya. Di mana di sini aktivitasnya diperlukan. Kemudian di sini ada on click untuk ini untuk tombol menghapus semua data. Jadi ketika user akan menekan tombol tersebut, tidak serta-merta akan langsung terhapus. Jadi perlu adanya konfirmasi dulu begitu. Jadi user ini ketika menekan tombol tersebut akan muncul notifikasi atau alert dialog berupa message, ada message-nya di dalamnya begitu. Jadi di sini dikonfirmasi terlebih dahulu apakah user ini ingin melakukan penghapusan untuk semua data. Lalu di sini ada dua pilihan, di mana iya dan juga tidak. Tidak ini batal. Jadi ketika user menekan tombol ya hapus begitu. Jadi user ini akan menghapus semua datanya
baru terhapus. Ketika user menekan batal, maka tidak akan ada yang terjadi begitu. Lalu ketika user menekan ya hapus, semua data akan terhapus dan juga muncul seperti pesan pop-up begitu, di mana user ini diberi notifikasi bahwa semua datanya telah dihapus begitu. Kemudian di sini untuk ini dulu. Untuk ini untuk mengedit daripada data yang telah di-input gitu. Kemudian di sini untuk delete ini tombol yang fungsinya menghapus data satu persatu begitu. Jadi bukan yang hapus semua ini, melainkan yang menghapus satu persatu. Jadi di sini ketika user ingin menghapus data satu persatu juga perlu adanya konfirmasi, di mana ditanya user dengan alert dialog dengan message hapus data ini. Ketika user menekan ya hapus, maka akan muncul notifikasi data yang dipilih sudah dihapus gitu. Ketika user menekan ya hapus. Jadi di sini ada oke ini apa sih? Jadi di sini ada keterangannya di bawah sini. Ketika keterangan statusnya oke itu, maka baru terhapus gitu. Ketika statusnya tidak, maka tidak ada yang terjadi begitu. Kemudian ini di halaman pemasukan view model juga perlu mengimpor dan juga mendeklarasikan variabel. Lalu saya delete all data untuk class untuk menghapus semua data pemasukan seperti itu. Ini semua diatur di sini. Lalu ya, ini untuk komunikasi dengan database seperti itu. Di halaman ini fungsinya untuk komunikasi dengan database seperti itu. Halaman-halaman ini. Kemudian untuk menambah data, di sini ada add pemasukan activity. Seperti sebelumnya, impor dan juga deklarasi diperlukan. Jadi kemudian itu yang pertama ada on create ini ketika user ingin menambah data. Jadi user meng-create di table itu akan terbuat baris baru begitu. Jadi nanti yang perlu dimasukkan oleh user yaitu keterangan dan juga tanggal dan juga jumlah uang. Jadi di sini ini untuk mengatur daripada input berupa tanggal gitu. Jadi nanti user tidak perlu repot-repot memasukkan secara manual tanggal sekian, bulan sekian, dan juga tahun sekian gitu. Jadi nanti user tinggal klik-klik saja. Jadi user akan mudah menggunakan aplikasi ini. Tidak perlu repot-repot mengetik satu persatu, tetapi user hanya perlu klik-klik begitu. Jadi di sini formatnya itu yaitu yang pertama day, yang pertama hari, bulan, dan juga tahun. Dan di sini untuk input keterangan, tanggal, dan juga jumlah uang ini agar dikonversi menjadi string. Kemudian ketika user di sini menggunakan logika OR. Jadi ketika salah satu dari data yang ada pada input
mungkin bisa disebut edit text begitu. Kemudian ketika user mengosongkan salah satu edit text tersebut, itu tidak bisa dikirim ke database begitu. Jadi user harus mengisi semuanya karena semuanya itu penting. Ketika user ingin mencatat tidak ada keterangannya, maka tidak jelas pencatatan ini untuk apa. Kemudian tanggalnya nanti tidak akan tercatat pada tanggal berapa. Kemudian jumlah uangnya juga, karena ini aplikasi pencatatan keuangan, jadi sudah jelas, sudah pasti perlu untuk memasukkan jumlah uangnya begitu. Jadi ketika salah satu ini tidak terpenuhi atau kosong, jadi nanti akan tampil seperti pesan pop-up begitu. Jadi ketika user mengklik tombol simpan sebelum mengisi semua data, maka user tidak bisa menambahkan data itu. Maka akan muncul pesan pop-up, "Ups, form ini tidak boleh kosong," begitu. Ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya agar dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum diperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Huda dengan NIM 415520110015. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu layout untuk pengeluarannya, tampilan pengeluarannya. Jadi bentuk tampilan pengeluarannya adalah seperti ini. Ya, mirip seperti pemasukan. Jadi pertama di sini kita membuat bagian atasnya terlebih dahulu untuk tulisan bagian sininya. Di sini kita memakai menulis dengan ID CV total. Untuk lebar dan tingginya kita menggunakan match parent dan web content. Kemudian di sini margin 10 dp dan untuk radiusnya ada 10 dp dan dia backgroundnya berwarna putih. Kemudian di sini kita membuat layoutnya untuk bagian dalam sininya. Untuk lebar dan tingginya match parent dan web content. Di dalamnya terdapat tulisan untuk total pengeluaran bulan ini. Untuk lebar tinggi sama web content, kemudian align parent startnya true, align parent topnya juga true, center in parentnya juga true. Kemudian untuk ukuran teksnya 14 dengan warna hitam. Kemudian di sini ada untuk tulisan RP-nya. Jadi karena di sini dia pengeluaran, maka di sini kita tambahkan minus. Seperti ini. Untuk ukurannya 18 dengan style bold. Ya begitu. Kemudian sini kita bikin card view. Card view untuk bagian sini. Jadi yang masuk bakal untuk memberi pembatas antara atas sini sama dengan item-item yang bakal masuk ke sini. Dia di atas button hapus dan di bawah CV total, bawah sini. Kemudian di sini ada untuk button hapus. Untuk button hapusnya seperti ini. Lebar tingginya match parent web content, kemudian dia start dari 16 dp dan n-nya juga 16 dp, jadi dia selaras. Kemudian margin bottomnya 20 dan dia dimulai dari ID fab add sini. Kemudian sini ada backgroundnya berwarna ungu yang udah dimasukin ke bagian drawable. Kemudian di sini ada tulisannya hapus semua.
Kemudian di sini ada untuk button tambah atau add. Untuk button add sendiri dia sama work content untuk lebar dan tingginya. Align parent n-nya true, parent bottomnya juga true, margin n-nya 16, bottomnya juga 16, dan untuk tanda plusnya di sini kita menggunakan reliable juga. Size-nya normal. Kemudian di sini ada untuk not kayak kalau misalnya kita belum input apapun, bakal muncul di bagian tengah sini kayak tanda kalau belum ada pengeluaran, yuk catat pengeluaran kamu. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian Java dari pengeluaran. Pertama sini ada pengeluaran adapter Java. Kita import terlebih dahulu hal-hal yang kita butuhkan. Sini saya menambahkan import ini ada cashbook fr, kemudian sini ada model database untuk databasenya, kemudian sini ada utils function helper, kemudian sini ada Java util listnya. Yang import bagian sini tentu saja udah default dari sananya. Kemudian sini kita pengeluaran adapter extend ini untuk memperluas si recycle adapternya biar dia bisa memakai menggunakan inilah view holder juga. Sini ada 3 variabel, ada untuk konteks, kemudian ada list model database sebagai list, kemudian ada pengeluaran adapter callback sebagai adapter callback. Sini untuk ngasih callback atau pokoknya callback itu untuk edit dan delete. Kemudian sini ada 3 variabel ya. Di sini konteks sebagai konteks, list sebagai list, adapter sebagai adapter callback di dalam pengeluaran adapter sini. Kemudian sini ada override view holder untuk menampilkan list item datanya, yang mana nanti dia kembali sebagai view holder ya, sebagai view. Kemudian di sini ada onBin view holder, ada function untuk onBin view holder. Di sini fungsinya untuk mengikat data ke view holder. Kemudian sini ada list get position, dia bakal mendapatkan data pada posisi tertentu. Kemudian sini ada holder bin data. Fungsinya dia mengikat data ke tampilan item. Nanti dia bakal disimpan di model database-nya, bakal muncul di model database-nya. Kemudian di sini ada function untuk get item count. Fungsinya untuk mengembalikan jumlah item dalam daftar. Kemudian sini ada untuk clear, jadi dia fungsinya untuk buat ngehapus semua data. Nanti kalau udah menghapus data bakal ada notifikasi bahwa data itu telah kayak datanya mau dihapus atau tidak, pokoknya ada notifikasinya seperti itu. Kemudian sini ada untuk menambahkan data. Untuk menambahkan data dia bakal nambahin ke data baru dalam daftar. Kemudian nanti juga bakal ada notifikasi datanya telah berubah. Kemudian sini pada kelas view holder kita ada beberapa elemen. Sini kita inisialisasi sebagai TV price, TV not, TV date, TV delete. Kemudian sini ada untuk ketika kita mengklik si item, maka dia bakal memanggil function edit. Jika kita mengklik delete, maka dia bakal memanggil function onDelete. Kemudian sini ini fungsinya untuk mengubah format yang tadinya bukan format rupiah menjadi format rupiah. Jadi kemudian sini ada untuk keterangannya, dan sini juga ada untuk tanggalnya, untuk ngeset tanggalnya. Kemudian sini untuk kayak callback kayak gitu. Jadi kalau kita mengklik on edit, maka pokoknya dia memanggil function on edit atau on delete ketika kita mengklik si itemnya.
Kemudian di sini ada untuk pengeluaran view modelnya. Pengeluaran view model seperti ya, di sini banyak yang kita import secara manual. Kemudian di sini ada ini untuk dari kelas pengeluaran view model, untuk memperluasnya kita tambahin Android view model. Kemudian sini ada kayak variabelnya atau item yang bakal kita pakai, inisialisasi seperti itu. Kemudian sini ada pengeluaran model untuk publiknya. Sini database deal, fungsinya untuk akses ke database-nya. Kemudian M pengeluaran untuk daftar pengeluaran. Kemudian M total price sebagai total dari pengeluarannya. Kemudian sini ada live data list model database, get pengeluaran, kembali ke daftar pengeluarannya. Kemudian sini untuk mengambil total pengeluaran, masuk kembali ke total pengeluaran. Kemudian sini ada untuk menghapus semua data. Untuk menghapus semua data, jadi sini kita menggunakan import access Java yang ini. Jadi dia bisa menjalankan aksi di thread latar belakang. Jadi dia ini fungsinya buat ngapus semua datanya sekaligus. Kemudian sini ada juga yang single data, jadi dia menghapusnya berdasarkan UID-nya ini, UID-nya. Kemudian sini ada trading accept-nya, jadi kalau dia ngeklik oke, maka dia dia berhasil, jika gagal atau nol dia bakal gagal. Selanjutnya di sini ada pengeluaran fragment untuk Java-nya. Seperti sebelumnya, di sini kita import terlebih dahulu apa yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada mendeklarasikan kelas dan variabelnya. Kemudian di sini ada kelas onCreate view, fungsinya untuk menginvasi layout fragment. Kemudian sini ada onCreated, fungsinya untuk menginisialisasi variabel UI. Untuk variabel UI-nya, terus juga di sini ada menginisialisasi metode-metode yang bakal dipakai, ada init adapter, observe data, dan init action. Pertama sini ada untuk init action, yaitu sini fungsinya untuk mengatur tombol plus, tombol tambah, dan tombol hapus. Kalau dia false, kalau datanya maka dia nol hasilnya. Kemudian sini ada untuk button tambahnya, ini untuk button hapusnya. Kemudian sini ada juga message-nya. Kalau kita mengklik tombol hapus, bakal tulisan apakah yakin menghapus semua data. Ini untuk semua data, all data. Kalau iya, dia hapus, maka dia bakal ngeset jadi 0, yang artinya nanti bakal kehapus semua. Kalau misalnya terus dia bakal kasih notif bahwa semua datanya telah dihapus. Kemudian kalau kita klik batal, maka dia nggak terjadi apa-apa, atau bisa juga dibilang cancel gitu. Kemudian sini ada untuk init adapter. Init adapter fungsinya untuk menginisiasi adapter dan mengatur receiver view-nya. Kemudian di sini ada yang ini untuk observe data. Jadi dia itu mengamati perubahan data dan perubahan data pengeluaran dan total dari data tersebut. Di sini ada nih, jika pengeluaran sama kosong, button hapus gone, terus ininya kelihatan kayak gak ada apa-apa gitu dan sebagainya. Kemudian sini ada untuk
Ini untuk kayak untuk mengamati datanya. Ya sama. Ini untuk mengobservasi datanya. Kemudian sini ada on edit. Sini untuk kelas on edit. Jadi dia untuk mengedit data, untuk memanggil fungsi mengedit data gitulah. Kemudian sini ada untuk on delete-nya. Ini buat yang sendiri gitu. Single data. Jadi ada message juga, hapus lewat ini. Kalau ya hapus, maka dia bakal terhapus sesuai dengan UID yang dipilih. Kemudian kalau kita mengklik OK, maka dia bakal muncul data yang dipilih sudah dihapus. Kalau tidak, selain itu berarti dia batal. Berarti ya seperti itu. Kemudian di sini ada pengeluaran. Sini ada pengeluaran. Pengeluaran ini sama persis, cuma beda sedikit saja sama pemasukan, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan. Mungkin saya bisa kasih tahu perbedaan yang mencolok mungkin ada di bagian sini. Kalau misalnya di pengeluaran dia tuh pakai UID, tapi kalau misalnya di bagian pemasukan dia pakai ID, STR ID. Kalau ini STR UID. Kemudian untuk pemasukan view modelnya juga sama persis antara pemasukan dengan pengeluaran. Bisa dilihat. Ya, sama persis ya. Baik, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana penggunaan dari aplikasi yang telah kami buat. Pertama sini saya mencoba untuk bagian pengeluaran terlebih dahulu. Pertama-tama kita bisa mengklik tombol button untuk menambahkan apa saja yang bisa data yang ingin kita tambahkan. Pertama sini ada untuk keterangan, misalnya pengeluaran saya pada hari ini ada mie ayam. Kemudian sini tanggalnya tanggal 30. Jumlah uangnya misalnya 15.000. Kemudian kita simpan, maka dia bakal muncul seperti ini. Dia bakal berubah fontnya menjadi rupiah, formatnya menjadi rupiah. Kemudian kita coba tambahkan lagi, misalnya ayam geprek tanggal 30, kemudian jumlah uangnya 20.000. Nah, di sini kita juga bisa melihat total pengeluaran bulan ini, yang dia bakal mengakumulasikan semua yang telah kita input harganya. Bisa 15 tambah 20 jadi 35.000. Kita tambahkan lagi satu. Misalnya skincare. Jumlah uangnya misalnya 60.000. Nah, seperti ini ya. Jadi total pengeluaran bulan ini 95.000. Misal saya ingin menghapus mie ayam, atau ya kita hapus mie ayam, maka bakal muncul kayak notifikasi hapus riwayat ini. Kalau ya hapus, maka dia bakal terhapus. Kalau misalnya saya contoh mau hapus ayam geprek, saya klik batal, maka dia nggak terjadi apa-apa. Kalau saya mau mengedit, misalnya saya mau mengedit harganya jadi 25, kita cukup mengklik saja si item yang mau si bagian yang mau kita edit. Maksudnya item yang mau diedit, terus kita edit, maka dia bakal berubah jadi 25.000 si ayam geprek. Kemudian kita bisa klik hapus semua. Untuk menghapus semuanya, ya maka dia bakal ada muncul belum ada pengeluaran, yuk catat pengeluaran kamu.
kemudian juga di sininya dia kembali menjadi 0. Kemudian di bagian pemasukan kurang lebih sama seperti yang di bagian pengeluaran, tidak ada perbedaan, sama-sama ada bagian hapus, edit, dan tambah data. Kita coba satu, misalnya nasi padang. Jumlah uangnya misalnya 20.000. Kemudian ya, maka seperti tombol hapusnya bakal muncul ketika ada item yang masuk. Kalau misalnya itemnya tidak masuk, kayak contohnya seperti ini, maka dia tombol ininya hapus dan bakal ada tulisan data yang dihapus, data apa itu tadi lupa saya, data yang itu sudah dihapus gitu. Sama juga seperti ini, seperti itu. Ya, sekian penjelasan mengenai aplikasi yang telah kami buat untuk TB2 mobile programming. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.